Intinya untuk mengamankan pakan di kandang, untuk pasokan protein kalau nggak salah ya, kalau bekicot ya. Itu juga ngaruh itu untuk apa namanya produktivitas telurnya. Setelah dicoba agak besar-besar ya. Oh, ukurannya. Tapi belum netas sih memang. Saya belum lihat hasil tetasannya, tapi selama 2 bulan ini kan ada indukan saya yang saya pakemkan tadi ya. Setiap sore saya kasih satu indukan itu. Jadi kalau ada 5 ya cuma 5 gitu. 5 saya hancurkan saja, terus kok bersih gitu. Ya saya meyakini segala sesuatu itu kalau dikasih berlebih itu nggak baik. Ya. Kita aja kalau manusia makan berlebih nggak baik kan? Lihat. Ini nyari berapa hari Mbak? Saya cuman kalau sore kan belum tentu seminggu itu setiap sore enggak. Ya. Kadang pas hujan. Nah ini kebetulan beberapa minggu ini kan setiap sore hampir hujan. Jadi kalau saya ngambil itu hari Senin misalnya udah ngambil kok udah seember gitu, saya kasih makan kan cuma 10, taruh sini sisanya. Berarti besok saya udah nggak nyari lagi, aman. Besoknya lagi nggak nyari lah. Kalau sempat lagi, coba kita nyari lagi. Kayak gitu sih. Jadi nggak setiap hari ya. Setiap malam. Kalau musim hujan mungkin lebih mudah mencarinya. Lebih mudah. Nggak harus. Mereka pada keluar begitu ya? Iya, pada biasanya keluar. Malam malah Mbak kalau nyari ya? Malam. Kalau siang nggak keluar. Kalau malam di jalan-jalan begitu. Ini kan nih, mungkin ini anaknya nih. Nih, ini anaknya mungkin ya. Nih, saya nggak tahu ini dari sini atau apa itu. Ini anakannya. Nih udah. Jadi memang cepet banget ini Mbak sebetulnya. Cepet. Cuman saya kan belum lama juga ini Mas, dua bulanan saya kembangin ini. Saya kasih ini cukup ini sayur, apa yang busuk ini apa buah busuk di sawah kan deket pertanian apa melon ya. Ya konsepnya seperti maggot. Iya. Dan ini nyari sendiri Mbak? Sama suami. Maksudnya nggak minta bantuan orang? Enggak. Ada kok kalau beli itu, tapi saya nggak beli semua itu. Saya konsepnya itu nggak pernah pengen tertarik untuk yang instan. Tetap proses ya? Tetap berproses, karena kita niat usaha itu harus berusaha. Berusaha itu apa? Ya dengan cara kita, tidak membeli, tidak. Kalau memang itu ada di alam ya dicarilah gitu. Oh, toh waktu kita ada begitu. Dan segala sesuatu itu kalau misalnya kita beli terus kita budidayakan itu kan udah pakai modal Mas. Ya. Nah kalau ini kan nggak pakai modal. Sudah disediakan oleh alam gitu. Kalau saya pada dasarnya tadi, pokoknya saya nggak mau ribet, saya juga pengen dapat semua dari bekicot ini, walaupun nggak pakai penggilingan begitu ya. Kalau harusnya kan ini lembut, tapi saya pakai ini batu. Yang biasa sebenarnya harus apa? Lah ini buat nyambel Mbak. Harusnya, tapi kan nggak kepake. Oh udah nggak kepake. Kalau dilihat di YouTube itu kan ada yang diambil dagingnya saja, dipotong-potong. Itu kalau buat sate kali Mbak? Enggak juga sih. Saya lihat di YouTube itu kelakuannya itu betul-betul sangat kayak mau dikasihkan ke orang. Gitu. Kayak gitu. Makanya kalau saya enggak. Ya, ini. Karena konsep saya itu tadi, saya nggak mau ribet. Saya hancurkan saja ini. Nah, gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kong Sri, dan hari ini saya sudah ada di kandang Wijaya di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan hari ini saya mau mereview terkait pakan alternatif. Di sini ada bekicot begitu ya. Kita akan bertemu sama ownernya Mbak Patna, dan nggak usah kelamaan. Terus pantau video ini sampai selesai. Patna, mungkin bisa dijelaskan terkait bekicot ini. Kemarin kan sempat komunikasi dengan saya bahwa ada pakan alternatif khususnya untuk protein ini untuk bekicot, mungkin bisa dijelaskan itu seperti apa? Oke, baik, memang saya menggunakan bekicot karena kan diyakini dari cangkangnya ada kalsiumnya ya. Terus untuk proteinnya dari bekicotnya sendiri, tapi tentunya yang namanya uji coba ataupun sedang mau mencoba begitu kan tidak banyak gitu. Jadi ada indukan kami yang saya khususkan saya kasih bekicot, untuk yang lain tidak. Jadi nanti saya akan melihat ketika bertelur yang saya kasih bekicot itu seperti apa, yang tidak saya kasih bekicot seperti apa. Tapi saya memberinya itu tidak banyak. Jadi setiap indukan itu sehari cuma sekali Mas, sore aja. Kalau pagi saya tetap kasih gantinya protein itu pakai pur konsentrat itu.
yang dari pabrik. Jadi pemberiannya tidak pagi dan sore, walaupun indukan itu saya kasih makannya dari pagi atau sama sore itu sehari 2 kali, tapi bekicot hanya sekali di sore hari. Dan itu saya asumsikan satu indukan hanya 1 bekicot, karena dari awal saya konsep beternak itu saya nggak mau ribet ya. Dulu waktu pakai bekatul ataupun polar itu saya memilih polar karena polar yang gampang dicari, dan saya tidak memakai ampas ketela yang kering, saya pakai yang basah karena saya nggak mau harus memberi air panas gitu. Artinya saya itu selalu mencoba untuk yang mudah, dan semoga saya terapkan di ternak itu mau dan hasilnya juga bagus. Hanya itu sih, konsepnya sederhana, mudah, didapatnya gampang, dan ada alami yang non budgeting gitu ya, maksudnya budgetnya itu berkurang. Dan tentunya nanti kalau saya diyakini kalau ada alternatif, otomatis tidak pabrikan terus, hasilnya harapannya lebih bagus begitu, karena ada protein, ada hijauan, ada kalsium yang bagus, yang alami gitu. Karena pernah dulu pakai cangkang keong karena terkendala dengan mesin yang giling ya, karena saya kan masih manual ditumbuk begitu, sehingga itu kurang efektif juga, harusnya hancur begitu, lembut begitu. Tapi kan karena saya tidak punya mesin penggiling ya, saya berhentilah itu cangkang. Dulu pernah dikasih tahu juga kalau mau bagus beli yang serbuk yang cangkang bebek untuk petelur begitu, udah tak terapin juga yang beli pabrikan. Tapi ini kita mau mencoba beralih ke bekicot tadi, karena kebetulan di sekeliling saya itu banyak gitu. Kalau pas sore hari saya juga nggak nafsu gitu nyarinya gitu, sesenggangnya waktu saya santai saja di malam hari. Biasanya kalau pas musim hujan, begitu hujan berhenti begitu, nanti saya ambil di sekitar sekeliling saya ini, kan di bawah ini banyak yang lahan-lahan kosong begitu. Biasanya saya cari setelah habis hujan itu pada naik di permukaan tanah begitu, di jalan begitu, terutama kalau ada daun pepaya yang agak kering begitu, yang sudah jatuh ke tanah, nah itu buat ngumpul, untuk begitu tuh ngumpul. Jadi saya tarik aja itu daun pepayanya itu, di situ udah banyak berkumpul bekicot begitu. Jadi nggak membukai semak-semak begitu ya, takutnya juga kalau malam ada ular juga takut juga gitu. Oke, terus ini kan saya lihat bekicot ini tidak langsung diberikan semua ya, bisa dalam arti kata bisa dibudidayakan. Iya. Artinya sebagai pakan alternatif, biasanya peternak itu mencari yang bisa kontinu. Betul. Maksudnya tidak habis atau tidak musiman begitu ya. Lah bekicot ini kelebihannya mungkin salah satunya itu apa, betul Mbak? Betul, dulu waktu zaman gangsing saya cerita ya, dulu gangsing di tempat saya itu ada gangsing, tapi itu kan musiman. Begitu saya kembangkan kan nggak bisa, karena mati begitu, dan mungkin saya untuk tempatnya harus ribet lah gitu. Kalau bekicot ini bisa diternakkan teman-teman, dan saya melihat banyak kan sekarang di YouTube bagaimana perkembangbiakannya, bagaimana tempat yang harus disediakan begitu. Yang terpenting itu kalau menurut saya bisa continue, kalau itu bagus saya kontinukan, saya ternak sendiri, terus kemudian harapannya bisa dijual kalau banyak. Katanya sih, konon katanya teman-teman saya itu pernah ada yang jual, laku kok Mbak ini dijual. Artinya kalau nanti sisa terus berkembang banyak, ternak saya tidak banyak, kan bisa dijual gitu. Oke, jadi memang perbedaannya dengan keong mungkin itu ya. Kalau keong sawah itu kan di musim kemarau susah nyarinya. Sementara untuk bekicot ini di musim oh ya, yang keong juga kayaknya memang di musim-musim tertentu bisa dikatakan musiman seperti gangsing itu. Sementara untuk keong ini di musim kemarau mungkin juga masih bisa dibudidayakan begitu ya. Jadi bekicot maksudnya ya. Bekicot bisa dibudidayakan dengan treatment atau di pagar, hanya cuman dikasih kelambu begitu ya. Saya terus dikasih pakan hijauan. Marnet itu loh, jaring yang itu saya tutup. Kalau ke depan sih saya pengen buat di sebelah sini sebenarnya pakai kayak mulsa, plastik mulsa begitu. Saya patok tengah begitu. Terus kalau saya lihat itu yang penting atasnya itu tidak panas. Begitu ya. Ini kan nanti harapannya ini ada pohon-pohonan begitu, jadi agak lembab. Yang utama lagi
dasarnya itu karena dia alami ya Mas, maksudnya alami, jangan yang ya lembab, pastinya lembab, alami. Soalnya saya tuh kasih sisa melon yang di pertanian itu gitu kok ya. mau banyak gitu, langsung habis. Dan saya nggak tahu nanti dia akan sistem kawinnya akan berkembang banyaknya seperti apa, tapi yang jelas kalau saya kasih itu kok habis, artinya senang ya. Ya. Terus saya kasih yang saya tadi nyari kok banyak di daun pepaya yang basah ataupun sudah kering jatuh ke bawah, seperti daun pisang yang sudah lembab kayak kelaras ya. Kalau di sini kok mau, ya udah tak buat dasarnya gitu. Jadi sistemnya alami saja gitu. Ya. Jadi memang ya, saya sedikit mengulas yang tadi sempat disampaikan Mbak Tatna bahwa untuk beternak itu memang yang diharapkan oleh siapa saja itu mudah, efektif, menghasilkan begitu ya. Betul. Dan Mbak Patna ini mencoba mencari terobosan lah begitu, bagaimana beternak itu menjadi mudah, seperti misalnya tadi kayak pemilihan ketela itu ya. Betul. Ketela yang basah itu nggak perlu masak satu. Terus kemudian yang satunya tadi apa Mbak? Kayak polar itu kan juga ya. susah nyarinya ya, mungkin di berbagai kabupaten Polar ada begitu yang ya. susah ya cari polar, tapi kalau di tempat saya kan mudah dan teksturnya nggak ganti-ganti, apalagi saya nggak perlu kasih air panas begitu. Kalau selama ini saya meraktekkan itu saya nggak pakai air panas pun juga ya bisa berkembang baik, ternak saya mau begitu. Terus saya juga nggak harus kehabisan karena bisa stoknya itu bisa banyak, betul bersak-sak begitu. Artinya memang menjadi pengganti bekatul itu ya. Iya. Kalau bekatul kadang ada yang kasar, ada yang gitu. halus dan untuk konsisten seperti itu mungkin agak susah, dan itu juga tergantung dengan panen biasanya. Betul. Kalau panen murah, kalau pas musim nggak panen ya mahal dan sulit lagi begitu. gitu. Jadi memang ini juga berkaitan dengan pakan kandang ya. Ada yang menggunakan itu, tapi di kandang lain yang mungkin beda ya Mbak ya. Dan di Mbak Patna ini mencoba mencari yang lebih mudah begitu. Bisa dikatakan begitu ya? Ya kalau dikatakan pakem, karena selama saya pakai itu nggak ada kendala. Kan ada yang bilang, Mbak kalau pakai ampas ketela itu nanti mengurangi produktivitas, telurnya akan berhenti dan lain sebagainya. Kalau saya buktikan, saya sudah lama ya, maksudnya nggak cuma setahun 2 tahun, kok nggak ngefek gitu. Menurut saya nggak ada yang kendala. Menurut saya, kenapa nggak saya teruskan? Jadi saya pakemkan saja, ya udah pakai ampas ketela dan polar itu utama. Kalau misalnya untuk pengganti protein, ya seperti tadi, kalau kita kok beli pur juga mengurangi pemasukan kita, kok semua beli, artinya kita coba cari alternatif pengganti protein, pengganti kalsium yang memang kita itu mudah didapat, nggak berbayar. Apalagi kok kalau misalnya itu bisa menambah income kita ke depan, kalau memang itu bekicotnya kan setiap nyari itu, saya nggak setiap hari nyari Mas. Jadi saya tuh kadang kalau ya karena bekerja ya, selone kita aja, sesempatnya kita aja. Kalau malam hari kok pas hujan banyak banget dapat, ya besok berarti kita nggak nyari ini, wong itu buat sehari nggak habis, ditaruhlah di tempat, lagi nyari lagi nggak habis, taruh. Akhirnya kan sisaan dari kita nyari setiap malam atau beberapa malam itu kan jadi banyak. Nah itu berkembang, kok nanti ternak kita itu juga tidak banyak, pakannya melimpah, itu kan bisa dijual. Harapannya kan memang saya pengennya nanti bisa wirausaha di Bekicot juga gitu sebenarnya. Jadi kalau sisa ya nanti ya. Intinya untuk mengamankan pakan di kandang, manajemen pakan untuk pasokan protein kalau nggak salah ya kalau Bekicot ya. Itu juga ngaruh itu untuk produktivitas telurnya. Kok setelah dicoba agak besar-besar ya Mas. Ukurannya. Tapi belum netas sih memang. Saya belum lihat hasil tetasannya, tapi selama 2 bulan ini kan ada indukan saya yang saya pakemkan tadi ya. Kalau setiap sore saya kasih Bekicot satu indukan itu. Jadi kalau ada 5 ya cuma 5 gitu. 5 saya hancurkan saja, terus kok bersih gitu. Ya saya meyakini segala sesuatu itu kalau dikasih berlebih itu nggak baik. Kita aja kalau manusia makan berlebih nggak baik kan, apalagi ternak. Kenapa kok kadang orang ada berasumsi ternak saya dikasih ini terus-terusan ya mungkin nggak bagus ya. Itu kuncinya mungkin ya. Karena saya pengen membuktikan teman-teman. Dulu waktu ada yang menyampaikan ke saya ampas ketela akan membuat berhenti bertelur, saya akan buktikan. Pokoknya saya konsisten pakai itu, karena ada
tidak hanya ampastela aja saya memberikannya. Kalau mungkin itu saja ya mungkin bisa terjadi karena ada campuran yang lain-lain dan komposisinya itu menurut saya tidak berlebih, ya mungkin ternyata saya gunakan tidak apa-apa gitu, dan produktivitas tetap jalan lah gitu. Kalau konsep pakan alternatif itu memang sebetulnya kita harus paham kandungannya ya, kandungan nutrisinya. Jadi konsep keseimbangan itu seperti yang disampaikan Mbak Padna, kalau berlebihan juga nggak baik. Contohnya apabila dikasih pur berlebihan nanti turun sayapnya, jadi turun terus obesitas, nggak bisa jalan dan begitu ya. Jadi memang harus seimbang untuk nutrisinya. Jadi kalau di kita hari ini kan kita membahas soal kicot ya. Bekicot itu berarti kan protein. Nah, itu bisa menggantikan ada di konsentrat kali ya. Jadi saya tidak pakai konsentrat kalau sore. Hanya bekicot itu. Terus untuk pakanan langsung, tapi indukan ya. Indukan. Saya khusus indukan kalau itu. Tidak untuk anakan. Kalau anakan saya selalu pakai pur. Tapi kalau indukan saya hanya kicotnya itu saya tumbuk halus, satu indukan itu satu. Kalau ada satu peta itu cuma 5, ya udah 5 saja. Pejantannya 6 ekor protein bekicot. Saya nggak tahu kandungannya itu berapa, tapi saya meyakini itu nggak berlebih kok. Nek satu ternak itu satu bekicot menurut saya. Dan setelah itu saya nggak kasih pur lagi, saya hanya mencampurkan ampastela dengan brain atau polar. Jadi itulah, kan saya ngirit konsentratnya gitu. Itulah fungsinya alternatif untuk menekan atau menggantikan pakan pabrikan. Pabrikan juga. Ketika biaya pakan bisa ditekan, tentu margin keuntungan akan lebih tinggi. Itu logikanya seperti itu ya. Tapi jangan sampai kualitasnya turun. Lah itu kemudian ada yang kemudian memberi pakannya yang paling murah begitu. Dan nanti juga tidak baik juga untuk pertumbuhan ternaknya. Nanti oke, kita mau lihat ini apa gudangnya, apa jenisnya sih? Kok gudang? Penampungan. Nempel di pinggir-pinggir begitu ya. Oke, lihat. Ini nyari berapa hari, Mbak? Saya cuman kalau sore kan belum tentu seminggu itu setiap sore enggak. Kadang pas hujan. Nah, ini kebetulan beberapa minggu ini kan setiap sore hampir hujan. Jadi kalau saya ngambil itu hari Senin misalnya udah ngambil kok udah seember gitu, saya kasih makan kan cuma 10, taruh sini sisanya. Berarti besok saya udah nggak nyari lagi, aman. Besoknya lagi nggak nyari lah. Kalau sempet lagi coba kita nyari lagi kayak gitu sih. Jadi nggak setiap hari ya. Setiap malam. Musim hujan mungkin lebih mudah mencarinya. Lebih mudah. Nggak harus mereka pada keluar begitu ya. Iya, pada biasanya keluar. Malam malah Mbak kalau nyari ya. Malam. Kalau siang nggak keluar, kalau malam di jalan-jalan begitu. Ini kan nih, mungkin ini anaknya nih. Nih, ini anaknya mungkin ya. Nih, saya nggak tahu ini dari sini atau apa tuh. Ini anakannya. Nah, rencana ini kan masih penampungan ya, Mbak? Ya, tadinya ini rencana mau di mana? Sebelah mana? Oh, ini tempat sampah. Sampah sebenarnya. Terus saya ambil tanahnya begitu, ini nanti buat tanam. Media tanam. Dan sebenarnya mau di sini ya. Rencana mau dibuat di sini nanti. Kan atas ini kan sudah teduh ya, artinya ada pohon-pohonan. Ini nanti saya kotak sini sampai sana. Dan harapannya itu yang tadi saya mau mencoba yang pakai yang sistemnya Pak siapa ya, saya lihat di YouTube itu ada itu pinggirnya itu ditutup paranet gitu. Patokan-patokan entah bambu ataupun kayu ya, intinya yang nggak keluar lah. Iya betul. Cuman tidak keluar aja. Iya gitu. Terus bawahnya tetap alami begitu, kayak tanah begini, tapi tetap tak kasih yang tadi kayak laras yang sudah daun pisangnya sudah kering yang sudah lembab. Terus tadi itu batang pohon pepaya yang sudah kering juga, maksudnya sudah jatuh ke tanah. Dan nanti konsepnya tadi ngambil limbah-limbah di pertanian kayak melon yang sudah tidak layak dibawa ke pasar begitu ya. Terus ada hijau-hijauan yang begitu, yang intinya semua itu konsepnya alami saya mau buatnya. Ya, mungkin kalau lebih mudahnya ngerompas, Mbak. Iya, ya tapi kalau ngerompas tetap nyari ke pasar, Mas. Saya bilang saya itu paling nggak mau. Itu sisa-sisa itu banyak juga sih sebenarnya. Tapi kan saya ya ngurus kandang ya, nah itu. Jadi
prinsip saya berternak itu pengen mudah, tidak diperbudak oleh ternak, tapi kita bisa yang memanage sendiri gitu. Orang di nganu Iya, diatur hewan oleh ternak, tapi kita yang ngatur ternak gitu. ya. Oke Mbak, kalau untuk populasi sekarang masih berapa enteknya? Saya ini malah mau setelah MB itu kan saya pernah kena MB kemarin ya. Oh pernah? Pernah kemarin yang saya ceritakan Iya. apa sama Mas Hendri lewat WA gitu ya. Itu kan saya ada jago yang di tetangga Masuk itu masuk ke sini kandang ya? dibawa karena di sana ada MB, terus saya kerja, suami kerja sama mertua dimasukkan kandang. Itu pernah yang saya ngalami harus betul-betul bukan kembalikan nol ya. Saya ya mengalami kerugian, tapi saya nggak merasa yang rugi karena saya berharap optimisnya saya masih bisa kembangkan dari anak-anak yang nantinya akan tersisa ini gitu. Oke. Tersisa ini saya memang tidak banyak yang tapi kemarin juga sudah diambil ini sih sama teman-teman yang memang sudah steril. Saya kalau waktu kena MBV itu saya stop semua Mas. Mau nggak jual, saya jual semua. Saya takut juga ya kalau nanti di tempat yang pembeli itu mati, saya juga beban gitu. Artinya sampai betul-betul steril, aman, baru saya jual konsepnya. Nah kemarin menetas itu diambil teman, saya hanya sisakan misalnya dari 15 sisakan 3 begitu, dari 17 sisakan 5 begitu. Sekarang sudah mulai indukannya hanya tersisa sekitar 30-an itu dari yang tadinya 30 mati. Nah yang 30 itu udah diseleksi lagi, jadi sekarang tersisa paling cuma 20-an Mas. 20-an. Kalau awalnya berapa indukannya? Lumayan banyak Mas. Ada. Banyak ya? Ya itu tadi teman-teman. Itu mati berapa pas MB? Pas MB itu banyak ya? Pas banyak-banyaknya. Pas yang mau angrem itu ngeram itu lumayan banyak. Yang utara itu juga full, setengah itu full, yang intinya 30 itu mati Mas. Oke. 30 betina itu mati. Terus ada yang baru netas 80-an, terus yang jago yang pejantan pajak itu 2. Itu yang betul-betul sebenarnya sudah saya kadang-kadang pajak utama, tapi ya sudahlah, bukan rezeki saya gitu. Belum itu sama DOI-nya. Ya, tapi yang dia namanya peternak itu ya begitu. Seninya di situ. Seninya di situ. Katanya kalau nggak dapet kayak gitu itu belum peternak murni katanya. Harus mengalami. Tapi ternyata ketika kita berserah ya Mas, saya bilang sama suami, Bu, ya namanya berusaha itu ya memang apa nggak seperti apa yang kita harapkan terus, tapi yakin nggak kalau kita itu berharapnya kalau mau menurunkan yang baik harus punya kualitas yang baik. Artinya ibu mau nggak beli pajak yang lumayan bagus untuk mengganti gembrot. Saya juga berpikir ya juga sih, sayang dengan indukan kami. Ya sudah, kita tetap keluarkan di saat-saat yang saya lagi trauma, saya keluarkan juga uang lumayan untuk memberi pajak yang memang nantinya akan saya harapkan itu bisa memulihkan keadaan yang sekarang ternyata betul udah bertelur sekarang. Dan itulah yang namanya apa ya, berternak itu harus tahan banting gitu. Tahan banting, harus komitmennya kuat, tidak boleh patah semangat. Seninya dan tantangannya di situ gitu. Lokal kan saya pernah tuh 80 habis bersih gitu. Kalau ini tersisa itu udah ya memang mungkin rezeki saya yang tersisa itu. Ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk yang tersisa itu. Untuk seleksi alam. Ternyata yang bagus-bagus kok masih yang tersisa. Artinya kan saya masih bersyukur toh. Bukan yang bagus-bagus semua meninggal itu. Artinya yang betinanya panjang minimal 78, 79 itu ada. Artinya kan saya masih berharap dikasih rezeki sama Tuhan, kamu harus kembangin ini gitu. Dan fokus di sini gitu. Oke, mungkin ini kita nanti lihat ya yang ada di kandang. Mungkin mau lihat prakteknya Mbak, cara pemberian pakannya. Yuk sedikit-sedikit yuk. Ya teman-teman, soalnya saya nggak bisa kasih banyak karena sudah. Ini cuma untuk cara praktek. Teman-teman nanti tahu toh bagaimana caranya. Karena ya tadi prinsip kembali ke awal, saya kan nggak mau yang ribet. Ada yang orang itu harus direbus dulu, terus dicupil begitu kan, diambil dagingnya, terus dicacah gitu. Saya enggak. Kalau orang dulu malah cuma cuma di itu ya. Kalau saya pada dasarnya tadi, soalnya saya nggak mau ribet, saya juga pengen dapat semua dari bekicot ini, walaupun nggak pakai penggilingan begitu ya. Kalau harusnya kan ini lembut, tapi saya pakai ini batu
yang biasa sebenarnya harus apa? Lah ini buat nyambel Mbak. Harusnya. Tapi kan nggak kepake. Oh, udah nggak kepake. Iya. Udah nggak kepake Nggak teman-teman. kepake, saya nggak telaten pakai oh gini. Ini kan dulu mertua kayak gini ya, ini nggak telaten. Terus ini saya kenapa kok saya lembutkan semua? Saya ada yang harus dibuang apa tahinya begitu ya. Apa iya? Kalau dilihat di YouTube itu kan ada yang bilang tahinya terus diambil dagingnya saja dipotong-potong. Itu kalau buat sate kali Mbak? Enggak juga sih. Saya lihat di YouTube itu Oh, ada iya. yang begitu gitu. Apa Oke. ya? Perlakuannya itu betul-betul sangat Kayak mau dikasihkan ke orang, gitu. ya? gitu. Oh. Kayak gitu. Makanya kok saya enggak. Ya ini. Karena konsep saya itu tadi saya nggak mau ribet. Saya hancurkan saja ini. Kayak gitu, Ini Mbak. kan kalau batu dengan batu kan penemunya langsung lembut ya. Ya manual banget. Tuh, nggak kelihatan kan? Langsung kayak itu. Dan itu Pokoknya konsep saya itu konsep sederhana. harus lembut enggak? Ya, karena tapi kalau nggak banyak kan ya nggak capek juga tuh teman-teman. Ya. Kecuali banyak banget gitu kan. Ini kan nggak banyak. Oke. Dan saya tapi nggak tahu ya teman-teman kandungannya seberapa kalau jumlah sini itu proteinnya. Yang jelas dari tadi itu di awal penjelasan saya hanya berpikir kalau tidak banyak dan menurut saya juga ini ada kandungan di cangkang Dan daging? dagingnya ada karena itu katanya protein ya kalau secara penelitian saya belum pernah karena nggak punya uji lab ya teman-teman tapi meyakini kalau cangkang itu kan karena pernah pakai Ada kalsiumnya ya? cangkang keong ada kalsiumnya ya saya pakai cangkangnya juga kan teman-teman. Kalsium kaitannya dengan tulang. Iya, Berarti tulang untuk biar pembentukan tulang. kalau entok apa jumbo itu kan besar ya. Kalau tulangnya nggak kuat kan pasti di apa Deprok nggak bisa deprok jalan. di tanah itu nggak mau nggak bisa sempurna lah ya. Kalau harusnya kan dia gagah begitu ya. Oke. Gitu. Oke, ini kan lembut ya teman-teman. Sudah lembut. Nah, berarti ini Jadi langsung dicampur langsung atau- Ini sama langsung sebenarnya. Ini kayak gini saya campurkan. Ini kan lembut nih. Tuh lembut kan ya? Iya ya Nggak ada kelihatan cangkangnya kan? nggak nyocok di. Nggak, dipegang kita aja nggak tuh. Oh. Ini nggak ada tuh. Tuh, Berarti lembut banget ya. lembut. Ya karena nggak banyak. Kalau banyak mungkin ya nggak lembut ya. Dan tadi disebut satu bekicot Betina, untuk bekicot satu. Iya. Kalau saya ini tak campur ampas ketela sama tadi polar perbandingannya. Jadi ini pengganti konsentrat. Kalau saya, tapi 144 ya. sekali lagi saya tidak diberikan di pagi atau sore, sekali saja. Di Kalau biasanya saya sore. Sore Hari ini hari. kan saya tadi bilang saya mau ambil barang tadi ya sore. Jadi- Makanya pagi tadi sudah tak kasih sebenarnya. Nah ini untuk ini karena saya meyakini kalau misalnya ini diberikan begitu aja juga mau sih, mau. Tapi- Hanya kalau keseringan terus kan yang menurut saya nggak bagus toh. itu yang konsep Segala berlebihan sesuatu, itu ya. Iya, segala sesuatu konsep berlebihan itu kan nggak bagus. Tapi kalau teman-teman kok pengen tahu mau nggak sih ini dikasihkan begitu saja, ya mau gitu. Iya. Tapi kalau lebih bagus dicampurkan pakan saja, dicampurkan pakan. Kalau saya pakai brand atau polar dengan ampas ketela dikasih ini, dicampurkan saja dan Jadi, itu nanti kan tercampur, kemakan Lebih semua bagus ya? kemakan semua. Tapi kalau teman-teman kok mau begini biar lebih bagus dikasih ke tempat gitu, ya itu pilihan teman-teman. Pakem kandang ya, Ya terserah masing-masing. masing-masing. Tapi Oke. saya nggak pakai seperti itu. Saya memang senengnya memadukan semuanya itu jadi satu, Oke. gitu. Ya, terus setelah ini dicampur. Iya, saya mau coba gini Coba aja ya. ya. Saya campurkan polar sama itu ya, ampas ketela ya. Oke, teman-teman. sedikit saja Iya. untuk makan enggak gitu. Iya. Sebenarnya kalau makan kan cuma pagi dan sore teman-teman. Nggak apa kok. Teman-teman pengen coba. Anu Ini apa? saya padukan. Ini Oke, berarti enggak dimasak ya? enggak. Namanya ampas Ini ketela. ampas ketela. Nih. Yang sudah basah. Nih, ini ampas ketela sudah basah. Sebenarnya harus komposisinya itu ini harus sekilo. Lebih. saya 2 kilo kalau yang ini. Oh, berarti nanti 2 kilo. disisain untuk sore aja, Mbak. Iya, ini Dalam sedikit aja. sekalian. Ini saya cuman ibarat kata ya, ini segini. Nah, ini lebih sedikit. Ini lebih sedikit. Itu Polarnya polar. lebih sedikit. Polarnya lebih sedikit.
Nah ini karena tadi 5 tak ambil sedikit ya teman-teman, karena nanti kebanyakan juga. Oke, tetap harus disesuaikan ya. Terus ini tak campur, dikasih air teman-teman. Dicampur, dikasih air, kasih air, irit kok teman-teman. Nah, ini ya, tapi ini sebenarnya kebasahan. Kebasahan harus mamel ya. Iya, mamelnya tak tambahkan polar lagi ya teman-teman. Ini kebanyakan. Tapi habis tetap habis. Kalau susah ya nak buat nanti sore Mbak. Iya. Nah ini untuk indukan ya. Iya. Yang untuk telur, karena memang ini untuk memacu produktivitasnya. Iya, biar kalau indukan itu kan bisa hijauan, bisa buat ini. Nah, ini yang di sini. Baru pertama lihat yang di sini. Seprono sprene ini yang standar Mas. Maksudnya menurut saya budgetnya itu nggak panjang. Oh, ini yang di nanti kalau orang-orang meminta yang standaran ya di sini. Oke. Standaran di sini. Anuku habis. Habis loh. Baterainya ini makanya. Ini cuma hanya di sini ada 5, 1 masih bertelur semua. Oke. Jadi satu ini cuma 5 sih sebenarnya saya itu. Oke. Jadi begitu ya. Sudah jelas sekali, ini kita sudah lihat tadi proses. Jadi proses pembudidayaannya juga cukup mudah, proses pembuatan untuk pakannya juga mudah, dan pemberiannya juga seperti itu sudah bisa dilihat. Terima kasih sekali Mbak Patna pertemuan hari ini, semoga menginspirasi dan besok bisa disambung lagi di vlog berikutnya. Terima kasih. Sama-sama.